banyak faktor, apalagi yang rumahnya dekat bengkel, sering banyak gas-gas motor, ngetes motornya kan, itu ya otomatis yang di pinggir jalan raya juga sama gitu, setiap mobil lewat, mobil bis tiba-tiba rusak gitu gambarnya sesaat, terus ntar normal lagi atau sering rusak-rusak. Jadi banyak faktor. Assalamualaikum Sobat SVD. Oke, banyak banget yang kirim pesan direct message atau WhatsApp ke satelit Parabola Depok ya, nanyain kenapa siaran TV digital mereka kalau misalkan malam hari itu lengkap atau banyak gitu, lancar. Tapi di siang hari itu no signal atau macet-macet, nggak lancar gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan tersebut sudah dijawab juga di YouTube Satelit Parabola Depok, tapi ya panjang dan praktek gitu jawabannya ya, secara langsung. Mungkin ada yang nggak paham karena memang langsung praktek. Jadi di sini saya jelaskan ya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi yang pertama, itu biasanya memang wilayah tersebut itu jauh dari pemancar. Yang pertama bisa jadi jauh dari pemancar, bisa juga kawasannya lembah gitu. Jadi di saat malam itu lancar karena memang kan nggak banyak orang yang nyalain TV gitu kalau malam-malam. Terus interferensinya juga rendah. Nah itu dia yang bikin kalau malam lancar. Terus pasti banyak yang nanyain solusinya. Itu untuk wilayah yang jauh dari pemancar dan yang kawasan rendah ya. Terus kalau misalkan sobat wilayahnya udah tinggi, terus dekat dengan pemancar, kenapa hal tersebut juga terjadi di sana? Nah, biasanya juga sama jawabannya. Yang pertama adalah interferensi. Jadi terlalu banyak gangguan gelombang radio di sana, sehingga kalau siang kan otomatis ibaratnya alat elektronik apapun gitu, orang kerja itu kan juga kadang menghasilkan suatu noise gitu yang mengganggu sinyal-sinyal radio. Jadi kalau siang itu ya berantakan, kayak knalpot motor deh, knalpot motor yang bising tuh, raja motor ya namanya biasanya ya. Itu kalau lewat, atau mobil tua deh, itu mereka masih ada bahan platinanya. Jadi di saat mereka lewat otomatis juga gambar kita rusak gitu. Jadi banyak faktor, apalagi yang rumahnya dekat bengkel, sering banyak gas-gas motor, ngetes motornya kan, itu ya otomatis yang di pinggir jalan raya juga sama gitu, setiap mobil lewat, mobil bis tiba-tiba rusak gitu gambarnya sesaat, terus ntar normal lagi atau sering rusak-rusak. Jadi banyak faktor. Terus di sini sih cara solusinya ya. Jadi yang pertama ya pasti balik lagi kita cek antenanya. Nah, antena ini kalau bisa dipindahin. Kalau misalkan antenanya naruh deket banget sama jalan raya, di depan rumah kita jalan raya nih, jalan umum gitu ya. Semua orang lewat, mobil, motor. Nah, misalkan naruh depan rumah, coba mundurin ke belakang rumah. Tapi tetap tinggi ya, wajib loh. Kalau untuk tinggi wajib. Kalau tinggi itu banyak yang ngeluhin petir ya, wajar. Petir itu pasti akan menyambar yang paling tinggi gitu. Itu udah hal umum. Tapi ya mau nggak mau untuk dapetin siaran digital yang bagus ya harus tinggi memang gitu. Kalau sobat yang mungkin tinggal dekat pemancar, deket banget ya bisa di indoor. Tapi kalau tempat saya pribadi ya nggak bisa di indoor karena jauh dari pemancar, sekitar 30-40 km kalau nggak salah kemarin kita cek. Jadi setiap pemancar itu kan juga beda-beda ya arahnya. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Nah, jadi pindahin antenanya misalkan ke belakang rumah gitu. Kalau di tempat satelit Parabola Depok, itu kita udah pindahin ke belakang rumah, ke samping rumah, itu nggak ada yang bagus. Ternyata yang bagus cuma satu tempat dekat parabola saya ternyata. Di situ malah bagus sinyalnya. Jadi memang setiap rumah itu nggak bisa sembarang taruh aja. Harus kita cari gitu di mana sinyal yang bagus dan stabil. Di sini juga ada gangguan interferensi, ada sama. Jadi kayak wifi outdoor dengan berbagai macam frekuensinya dari 2,4 GHz itu kan ada beberapa, terus yang 5 GHz juga ada beberapa gitu ya. Itu ya adalah yang kadang nyerempet gitu ya. Walaupun dibilang frekuensinya jauh gitu ya, tinggi atau rendah. Ya nggak tahu aja karena memang jaraknya deket banget gitu, makanya kemarin sempat keganggu. Terus selain dari situ ada yang nggak bisa saya sebutkan di sini ya. Jadi memang ada antena radio tertentu dengan alat tertentu yang memang bisa merusak siaran TV digital. Jadi kalau misalkan frekuensi tersebut dibocorin aja tuh, itu dijamin siaran digital macet-macet, dan saya nggak mau sebutkan alatnya apa, nanti takutnya dipakai yang nggak benar gitu ya. Jadi saya nggak jelasin alatnya apa. Jadi itu juga bisa mengganggu, jadi bisa disengaja bahkan ya iseng aja gitu dibocorin frekuensi, udah rusak semua siaran digital di daerah situ ya, berapa kilometer bahkan ya tergantung kekuatan juga sih berapa. Terus kemudian selain mindahin antena dan tiangnya untuk menghindari frekuensi interferensi tersebut, itu kabelnya juga dibikin bagus. Jadi kabel yang tipis kadang ya interferensinya lebih kuat dan kabelnya kalah lah alirannya. Dan di sini sobat bisa ganti. Sekali ini kita nggak nyebut kita nih ya, saya nyebutnya RG6 US Belden, pastinya mereknya Belden.
menurut saya ini lebih bagus dari Kitani gitu. Kalau Kitani memang desainnya antena, kalau Belden tuh parabola. Karena di parabola juga ada interferensi. Jadi terkadang kabel ini kayak biasanya kabel Indovision yang zaman dulu, bukan yang sekarang ya. Yang zaman dulu itu juga bagus, Belden RG6 gitu ya. Jadi itu bisa mengatasi frekuensi, mengurangi interferensi yang ada. Jadi ibaratnya ada gangguan, biasanya kalau di set top box tertentu ada tulisannya BER ya, jadi bit rate error rate apa saya lupa, pokoknya nanti yang ingat tulis di bawah kolom komentar. Intinya itu interferensi, kalau itu penuh itu artinya interferensi gede, tapi kalau itunya agak besar gitu ya tapi sinyal stabil, ya itu bisa jadi karena kualitas kabel dan antenanya masih bisa nahan gangguan interferensinya gitu, masih ketahan sehingga masuk ke TV-nya siarannya lancar. Nah terus yang terakhir adalah konektor. Coba konektor dari yang di antena itu dipastiin lagi gitu, dipastiin lagi dari antena sama yang di receiver. Kalau saya kan yang di set top box maksudnya. Jadi kan yang di set top box itu kan yang biasanya jack TV biasa ya, yang female, yang male-nya masuk ke ya pokoknya jack female atau male gitu. Itu diganti sama yang drat yang biasa dipakai CCTV atau parabola. Itu ada harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 tergantung toko yang jual ya. Kalau di sini ya sekitar 7.000 sampai 8.000 kalau di sini. Jadi udah ada videonya juga cara bikin kabelnya, konektornya. Lebih baik pakai yang itu lebih bagus daripada yang bentuk jack TV itu. Kalau kita tekuk dikit aja lagi dipasang, ketarik kabelnya itu lepas gitu untuk kawatnya. Kadang mereka nempel lepas gitu, jadinya ya kurang stabil sinyalnya. Jadi mungkin itu aja sih yang saya ingin sampaikan. Tapi tetap ya di sini saya berbicara mudah gitu ya, praktekinnya jauh lebih sulit. Bahkan saya praktekin doang ya kemarin banyak juga yang bingung. Jadi memang pengalaman di lapangan itu juga menentukan. Kalau misalkan sobat yang baru kan belum ada gambaran, feelingnya belum dapat gitu. Ini kenapa? Beda dengan teknisi yang di saat melihat aja dia udah tahu. Oh ternyata masalahnya di sini gitu. Nah itu udah kebaca di saat kita sampai lokasi aja, kadang lihat antena atau parabola gitu ya. Kalau teknisi itu udah tahu, oh masalahnya di sini gitu. Jadi udah kegambar. Tapi kalau misalkan cuma nanya di WhatsApp, Mas kenapa setiap malam sinyal saya bagus, tapi kalau siang itu rusak atau hilang gambar siaran digitalnya, nggak ada gitu, nggak dapet sinyal. Ya saya sulit karena saya tidak bisa menerawang gitu ya. Ibaratnya paranormal aja mau nerawang butuh nama lengkap, kalau perlu pinnya, kalau perlu tanggal lahirnya gitu, terus fotonya gitu kan. Nah kalau kita cuma di WhatsApp doang, teknisi seperti saya yang nggak tahu juga gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah coba semua teori, semua praktek udah dicoba masih nggak berhasil, saya sarankan sih lebih baik menggunakan jasa teknisi, misalkan teknisi satelit parabola Depok. Seenggaknya kan ada jaminan gitu ya. Sebenarnya bisa dapat nggak sih di sana, itu akan terjawab dengan sendirinya. Jadi oh ternyata bener ya, dengan cara ini kita manggil teknisi dan dapat semua. Itu sih solusi terakhir dari saya. Jadi ya nggak apa-apa ya, ibaratnya sharing-sharing lah, berbagi ke teknisi gitu ya, walaupun ngeluarin duit tapi seenggaknya dapat ilmunya juga, nanti dapat pengalaman juga. Jadi ya mudah-mudahan lebih berkah juga untuk kedua belah pihak. Oke, sampai di sini aja videonya. Kalau bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.